Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah maba'da. Saya nama Nur Hidayatullah. Asli kelahiran saya adalah Ciamis, Jawa Barat. Kemudian pendidikan saya tentu pesantren. Saya di Cilacap pesantren dulu dari tahun 79 sampai tahun 80 di sebuah pondok di desa Nyakra namanya. Kemudian setelah itu saya pindah ke Tegalrejo dari tahun 80 sampai tahun 93. Selama mondok tentu yang banyak kesan, yang banyak kenangan adalah selama saya di Tegalrejo, karena memang di situ saya yang paling lama. Guru saya tentu yang sepuh adalah Mbah Ki Hudori. Beliau adalah yang banyak menginspirasi saya, yang banyak menyemangati saya tentang banyak hal, terutama tentang tafaqquh fiddin. Satu, yang kedua tentang kewiraiannya. Beliau menurut alumni sepuh, alumni Tegalrejo sering mengatakan bahwa mondok iku ora cukup pinter-pinteran tok, tapi ya kudu wirai. Sebab kewiraian itu menjadi penting untuk membawa ilmu itu menjadi berkah. Proses belajar selama di Tegalrejo tentu ya seperti umumnya santri-santri, ya, wajar, tidak ada yang luar biasa, biasa-biasa saja. Yang luar biasa justru setelah selesai saya proses belajar. Kemudian di Tegalrejo setelah selesai proses belajar, saya mengabdi selama 6 tahun. Ya, selama 6 tahun mengabdi, dan ada satu yang sampai sekarang saya terus menerus terngiang-ngiang adalah ketika Mbah Yai Haji Abdurrahman Hudari itu menjelang wafat. Kira-kira dari wafatnya itu kurang 20 atau 15 harian lah, saya menghadap dengan 4 orang kiai. Tujuan saya menghadap beliau itu ya biasa iadah dalam marid nanti sebagai guru, tapi kemudian ketika saya iadah tidak sempat bertanya apapun karena melihat beliau sudah sangat uzur sekali dan bahkan sudah nggak ngendiko sama sekali. Yang ada ketika itu hanya menangis dan menangis. Tapi ada sesuatu yang saya ketika itu melihat wajah beliau, Mbah Yai Abdurrahman Hudari itu sepertinya sedang berusaha ingin bisa ngendiko, memesankan, mewasiatkan sesuatu. Dan benar, ketika saya dan berempat kiai itu sowan, mau pamitan, salaman, kemudian dia keluar, ada 2 kata-kata yang sampai sekarang menjadi pegangan saya, yaitu kalimat do berjuang. Do berjuang. Kalimat itu diulangi sampai 3 kali, do berjuang. Ini kemudian menyemangati saya ketika misalnya ada event-event apa yang membutuhkan perjuangan, saya sangat semangat. Contohnya pada hari ini. Hari ini adalah kebetulan pada pesantren Al-Mubarak Manggisan ketempatan event harlah jaringan perempuan pengasuh pondok pesantren dan mubalighah yang disingkat menjadi JP3M. Ya, begitu saya ditawari untuk ketempatan atau menjadi tuan rumah tentang haflah ini, saya langsung teringat apa yang dikatakan oleh beliau. Dan langsung saya tidak pikir panjang, siap, ketempatan
dengan niatan tentu adalah untuk berjuang itu. Itu diantaranya hal-hal yang sangat saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang, kalimat berjuang dan ini merupakan sesuatu yang saya anggap sebagai sebuah wasiat yang menjadi jimat bagi saya. Saya dari Tegarjo mukim tahun 93. Kemudian saya oleh beliau Mbah Yaidur itu dikersake untuk dijodohkan dengan putranya Mbah Kiai Haji Ibrahim Jawar. Jawar Mojo Tengah Wonosobo, jarak dari Manggesan itu kira-kira 3 kilo. Kemudian ditawar itu karena ini sudah guru yang ngersake, tentu saya sudah sam'an wa ta'atan, dan benar pada tahun 93 itu terjadi akad nikah. Akad nikah saya itu setelah Mbah Kiai Haji Ibrahim itu wafat dan kebetulan pas peringatan 100 hari. Pada saat itu adik yaitu Gus Nur Yasin yang diwasiati untuk melanjutkan estafet perjuangan Jawar itu masih di pesantren, masih katakanlah masih mempersiapkan diri untuk kemudian terjun ke pesantren. Masih ketika itu masih di pelosok, kemudian pindah ke Sarang, kemudian pindah lagi ke Tegarjo. Pesantren yang ditinggalkan oleh Mbah Kiai Haji Ibrahim, kemudian ketika itu saya diamanati oleh Mbah Kiai Haji Abdurrahman Hudori untuk sementara sambil menunggu Gus Yasin itu mukim, saya diamanati untuk ikut berhikmah di sana. Bahkan kalimatnya Mbah Dur dulu, kowe selama Yasin ki urung bali, kowe cekelan pondoke. Dan kemudian saya menjadi pengasuh pondok pesantren Jawar itu selama 5 tahun. Jawar Raudhatul Thalibin Raudhatul Tulam itu selama 5 tahun sambil menunggu adik itu besar itu. Sesuatu yang Mbah Kiai Haji Abdurrahman Hudori mendidik saya untuk menjadi pejuang betul ataupun ya ikhlas, itu sangat istimewa sekali. Antara lain begini pesannya, Dayat kowe sementara nang Jawar tak pasrai ngrumat pondok, pesenku bocah diupayake diikhtiari lahir batin ndang bocah iki ojo nganti merosot dari jumlah Mbah Kiai Ibrahim ketika itu. Nek ana mundak-mundake iki sing tak arep-arep tapi kowe ora kena ngakoni, tapi nek ana nganti merosot kowe sing tak sahake. Ini kemudian bagi saya merupakan sesuatu yang menjadi cambuk bagi saya. Kemudian ikhtiar lahir batin, sowan ke sana, sowan kemari, khususnya kepada masyayikh, minta barokah untuk kemudian bisa bertahan di situ, mempertahankan santri itu. Alhamdulillah, ketika itu santri Pondok Pesantren Jawar dilarangnya mertua itu sedikit pun tidak mundur, bahkan naik. Dan alhamdulillah sampai saya keluar dari Jawar tahun 98, itu posisi santri sudah sampai 500. Yang ketika saya masuk ke situ belum ada 500, sekitar 300-an. Ini sesuatu yang bagi saya modal untuk kemudian saya membuat pesantren di sini nih. Pesantren Al Mubarak ini berdiri 1 Januari 98. Ini pun atas perintah dawuh daripada beliau Mbah Kiai Haji Abdurrahman Hudori itu, yang ketika itu sesungguhnya saya nggak ada pikiran sama sekali, nggak ada hasrat sama sekali untuk membuat pesantren sendiri. Pikiran saya cuma itu ya, kita itu pokoknya melu ngurip-ngurip pondok Jawar, pondok mertua, melu besarkan pondok mertua, itu saja. Yang penting saya bisa berkhidmah lid-din, nasril ilmi, itu sudah cukup bagi saya. Ketika itu saya ditimbali Mbah Kiai Dur tentang dawuh untuk bikin pesantren itu sampai 3 kali. Pertama kali saya cuman masih belum bisa menjawab, masih mendel kula. Yang kedua juga masih demikian. Yang ketiga baru bisa
memberikan jawaban. Itu pun setelah Mbah Yaitur agak nadanya sudah agak nada-nada duko. Nah, karena mungkin ya seorang yang sudah waskito, yang sudah tahu banyak hal, terus untuk strategi perjuangan juga, kemudian dari kowe gak pondok dewi, kowe gak pondok dewi. Nah, akhirnya benar yang saya rasakan ya, termasuk proses pembuatan ini nih. Aslinya itu Mas, aslinya itu saya didhawuhiku, saya nggak ngerespon karena ada alasan lain. Karena memang mertua itu nggak boleh saya keluar dari Jawar, saya harus di Jawar dan seterusnya. Lah Pak Yaitur Mbah Dur itu duka itu luar biasa, sampai ngendika gini, kongkon wong tua orang ndang leh nglakoni. Kowe iki anakku. Manut kena diatur ora? Sampai itu ternyata setelah saya pikir itu memang mungkin beliau sudah tahu. Nah, ini ada cerita yang lucu lagi. Ini saya membangun pesantren yang satu yang belum saya tingkat itu sengnya itu dulu Mbah Dur yang cari. Ceritanya gini, bangun tinggal masang atap itu loh. Saya kehabisan duit, cari sudah nggak enak sama sekali. Saya tak wane-wane ke atap itu saya butuh duit 7 juta untuk beli atap kalau sini kan seng 7 juta ketika itu. Cuma satu matur Mbah Dur niku Mbah Dur ndangu piye wis kanthi bangunane. Kanten masang atap pembasen dari gada arto. Anu wae kumpulke jamaah haji sak kabupaten. Aku tak ngasih tak golek duit. Mriki di lokasi ini saya ngumpulkan jamaah haji sak kabupaten, kumpulkan tarik sendal serban itu. Dan Mbah Dur itu orang yang paling nggak pernah biasanya ngidar serban, kita saru lah. Tapi di sini dilalah kosong ngidar serban itu, serbannya diculke. Dan yang aneh lagi, persis dananya itu dapat 7 juta, persis ngutuku seng. Maka ini saya lagi mikirin mau tak tingkat kombien ini sengnya Mbah Yaitur yang cari, saya nggak enak, kenang-kenangnya itu. Itu antara lain yang menurut saya kok istimewa sekali itu, pas cari seng itu. Mulai pembelian tanah, pembebasan tanah ini tahun 97 mulai sudah pembebasan tanah. Awalnya itu sekitar 5.000 meter. 50 meter, terus kemudian setelah itu kita bikin pondasi yang juga oleh ngerawuhke Mbah Yaitur, yang mondasi yang ngawiti itu tahun 97 mulai 97 agak akhir sudah mulai pembangunan itu, dan 97 akhir ini sudah selesai seadanya ya, belum selesai 100%, cuma bisa ditempati. Alhamdulillah. Kemudian 1 Januari 98 kita tempati. Kitab yang pertama saya baca di sini adalah untuk kenang-kenangan adalah kitabnya Imam Malik, itu kitab Al-Muwatta. Ketika itu bulan Ramadan, ini kitab yang pertama kali kita baca. Sawalnya santri yang ikut saya ketika itu saya mau disangoni santri oleh mertua, tapi saya matur ndak usah disangoni, paling-paling keponaan saya yang ikut saya dari Jamis dulu itu kalau mau ikut saya monggo, itu saja. Dan benar, keponaan saya dan saudara saya yang dulu mondok di Jawar ikut saya, ditambah dari berapa, pokoknya jumlah santri pertama Manggisan itu adalah 8 orang, itu putra putri, 8 orang putra putri. Itu pun yang 6 apa ya, yang 5 itu keponaan saya semuanya. Alhamdulillah, sejalan dengan perkembangan zaman, terus dengan ikhtiar sekuat tenaga dan terutama sekali barokah dari masyayikh, itu alhamdulillah per hari ini untuk bangunan pesantren alhamdulillah sudah mulai agak banyak bangunannya, dan tanahnya sudah alhamdulillah posisi hari ini sudah sampai 4 hektar. Tanah yang semula itu hanya 5.000. 4 hektar itu kita belinya juga dari banyak orang, sampai sertifikatnya ada 33 orang
Jadi 33 orang pemilik tanah dari satu, ada yang 100 meter, ada yang 200, ada yang 5.000, ada yang 9.000, ada yang berapa, tapi semua jumlahnya itu ada menjadi 4 hektar. Kemudian istri saya itu pesantrennya di Peloso, di Yai Nur Huda Jazuli, lama juga di sana, sampai ngajar juga di sana. Ya. Kemudian kita kolaborasi tentang sistem pendidikannya, terutama yang kita ambil dari sana sistem sawirnya, kita ambil di sini untuk kita kolaborasikan, dan alhamdulillah jalan dan ternyata mendapat respon masyarakat yang luar biasa. Terutama sekali setelah saya mengadakan sekolah yang namanya diniyah cuman diniyah tapi formal gitu, yang disebut PDF. Di sini ada 2 jenjang pertama wusto atau setingkat dengan SMP, kemudian ulya setingkat dengan SMA, dan satu lagi adalah Mahat Ali, sebuah lembaga pendidikan keagamaan setingkat perguruan tinggi itu. Alhamdulillah ini mendapatkan respon dari masyarakat yang luar biasa. Tahun kemarin saja untuk yang wusto tak itu jumlah pendaftar siswa baru itu 1.000 lebih. Ini untuk yang wusto, belum yang ulia dan Mahat Ali. Ini perjalanan singkat tentang pesantren di sini. Tentu tidak semanis yang saya ceritakan tok ini, di balik itu banyak keprihatinan, kemudian tantangan, hambatan, tapi menceritakan hambatan tak kira nggak penting, cerita sing enak-enak wae lah. Dan ada semangat baru dari anak-anak, dari santri-santri. Yang sering didawuhke oleh guru ya Mbah Yaidur itu santu, ini ketika masih saya masih baru-baru awal di pesantren, besok bahasanya gini, ben iso dadi wong sampean dari kecil latihan dadi wong sing ikhlas, latihan dadi wong ikhlas, ini satu ya, jadi apa-apa itu kalau sudah dasarnya ikhlas, ini kan semuanya menjadi berakibat baik. Itu sering didawuhi oleh Mbah Yaidur itu dulu. Nah, ini kemudian menginspirasi saya. Kemudian tentu tentang keilmuan, tentu ini sudah nggak bisa ditawar lagi ya. Maksudnya kiai pesantren harus ya minimal bisa ngaji lah. Kalau kiai pesantren nggak bisa ngaji, kok akibatnya ya metengi santri ini naudzubillah min dzalik gitu. Kayak cerita aja, ada boarding school yang kemudian dinamakan pondok pesantren. Wah, itu orang kiai lah itu. Juga ilmuannya juga enggak Jadi yang tidak bisa ditawar pengasuh pesantren tentu keilmuannya. Tentu seperti tadi yang saya katakan, nang pondok ki kejub ikhlas wirai dan mujahadah. Lah ini khas Tegarjo itu mujahadah. Yang ini saya punya guru Mbah Yaidur, Mbahmu di Tegarjo dan masyayikh yang lain itu tekanannya pada mujahadah. Ya, dan kemudian hikmah kepada guru, itu ada lain yang sering dihentikan semacam itu. Tapi memang saya itu mendapat cerita, entah ini kebetulan atau gimana. Biasanya saya ada kiai yang ngendika gini, kalau pesantren yang dawuh mendirikan itu gurunya, ukeh dadine. Tapi kalau pesantren kok sudah sekon nafsune dhewe, ukeh ora dadine. Lah niki atau dadi naudzubillah tapi ndak awet. Nah, ini pesantren kalau yang dawuh adalah gurunya, ini ukeh dadine. Maka mumpung ketemu mawon kepada teman-teman alumni Tegarjo misalnya, ini ya yang nanti melihat tayangan ini, kalau memang guru-guru kita dulu pernah dawuh membuat pesantren, mantep. Insya Allah jadi. Tapi kalau sudah ragu ya enggak bisa. Jadi itu dan lain yang menurut pikiran saya, faktor lain apa saya nggak ngerti. Cuma pikiran saya cuma itu teman. Yang ya umum lah biasa. Kenapa saya dulu ambil kitab pertama kali yang saya baca kitab Al-Muwatta? Saya hanya kepikiran ketika itu Imam Syafi'i itu berguru juga kepada Imam Muwatta.
Jadi saya kepikiran itu, kebetulan saya ada kitabnya, saya baca itu saja. Jadi nggak ada pikiran-pikiran lain. Cuman ya untuk dasar lah, sudah buat ta'un kan dasar. Maka satu, yang kedua, Imam Syafi'i kan dari sejak muda sudah sangat hafal tentang kitab Muwatta itu. Jadi itu antara lain yang saya tertarik itu. Jadi nggak ada pertimbangan apa-apa, cuma kepengen masuk kitab Muwatta itu aja. Satu itu, yang kedua itu ada sejarah kitab itu. Sebenarnya itu bukan kitab saya itu kitabnya juga pinjem. Kitabnya pinjem, cuman saya baca kitabnya itu. Saya ngaji Muwatta juga sudah ngaji, tapi rasanya nggak kebek ketika itu. Itu ada kitabnya dari Pak Yai Yakub Mubarak Paraan itu. Saya pinjam dari beliau kitabnya yang saya baca ketika itu. Dan beliau juga guyon-guyon, ya sekarang kita diwaca apa-apa, gue sampean apa-apa. Ning aku titip jeneng. Wis padha jenengan Mubarak. Ya wis ora apa-apa Mubarak. Kebetulan sebenarnya dulunya saya enggak kepikiran kepengen nama Al Mubarak enggak. Jadi ada ceritanya. Saya itu nafsu saya inginnya itu, ini saya kasih nama seperti nama mertua Al Ibrahimiyah itu gitu ya itu. Ya, di pesantren pondok pesantren Al Ibrahimiyah inginnya saya. Cuma saya matur Mbah Hidur sebagai guru, minta pramayogen, minta respon seperti apa. Lah kok Mbah Hidur ngendikane ka ora dumeh mertuamu Ibrahim. Terus pondokmu jeneng Ibrahim ketok ora pede ngene. Nah, terus Mbah Hidur itu kebetulan kok ngasih nama Al Mubarak itu. Ya. Mengambil dari ayat waja'alan Rabbi anzilni muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu kan ada ayat semacam itu. Itu. Jadi ini memang kasus yang seperti viral kemarin di Bandung ya, dari Bandung juga, kemudian ada menyusul lagi mari Tasik Pak ya. Itu setelah kita amati dan seterusnya, ternyata pesantren-pesantren itu ya sebenarnya bukan pesantren, ya rumah-rumah tahfidz itu. Yang jelas sering saya katakan masyarakat memang ada yang ragu juga sih, waduh jangan-jangan anak saya kalau pesantren kan gini. Ya sering ngomong juga, wis apa nek mondok nanggon pondok NU jaminan selamat. Nah, saya ngomong gitu itu. Nah, caranya mondok NU piye? Pokoknya yang dibawa RMI insya Allah selamat. Mulai hati-hati, sekarang pesantren banyak macamnya. Nah, yang pesantren yang non NU saya nggak tahu. Termasuk kasus kemarin juga yang jelas itu bukan RMI. Saya ngomongnya ke masyarakat semacam itu. Sebab memang begitu. Ya, yang kasus yang terjadi ternyata ya bukan di bawah RMI. Nah, jadi untuk itu pada masyarakat luas di mana saja mantap saja kalau mesantrenkan anak ya di pesantren yang benar di NU. Untuk itu sebelum mesantrenkan anak dicek dulu kiainya itu kira-kira seakidah apa tidak. Kalau kiainya tidak seakidah jangan, nanti eman-eman biaya nih. Setelah mondok di situ kemudian menyerekali wong tuane diwedak, maka dicek dulu. Kemudian jangan terburu-buru tergiur dengan iming-iming gratis. Nah ini persoalannya banyak masyarakat itu yang dicari gratisan. Kadang-kadang lucu gawe anak orang tanggung jawab, masalah pendidikan titip wong gratisan. Ya, dicek dulu lah pesantrennya kira-kira seakidah apa tidak. Kalau tidak ngerti seakidah apa tidak, ya mbok tanya kepada siapa sih paling gampang, takon pada pengurus NU lah, pengurus NU kira-kira pesantren ini gimana. Kalau hanya misalnya browsing juga kita mengkhawatirkan nanti orang awam yang nggak ngerti ada salafi dan salafiyah ini atau apa, ini juga bingung juga masyarakat. Itu sebaiknya pada masyarakat awam sebenarnya kalau mau pesantren anak tanya dulu pesantren mana, ajarannya gimana, akidah seperti apa. Insya Allah selamat. Udah ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.